Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap para peserta online course MOOC Universitas Airlangga yang bertemakan tentang liver function test kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, kita sudah sampai pada modul ketiga. Modul ketiga liver function test kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas serta mengkaji lebih detail tentang pemeriksaan kadar atau pemeriksaan aktivitas enzim aspartat aminotransferase. Pemeriksaan kadar atau aktivitas enzim AST ini seringkali dilakukan atau diminta oleh para dokter spesialis kepada seorang pasien yang diduga memiliki gangguan atau penyakit fungsi hati. Akan tetapi, sayangnya, pemeriksaan AST ini tidak bisa berdiri sendirian atau tidak bisa dilakukan tanpa pemeriksaan tambahan atau penunjang lainnya. Jadi, itulah mengapa pemeriksaan AST ini dikatakan tidak cukup spesifik untuk menegakkan adanya liver disorder tadi. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama membahas secara lebih detail bagaimanakah definisi, prinsip, dan prosedur step by step untuk melakukan pemeriksaan kadar aktivitas enzim aspartat aminotransferase ini. Sebagaimana sudah disampaikan tadi di video pembukaan modul ketiga, kali ini kita akan sama-sama membahas dan belajar mengenai liver function test untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan kadar aktivitas enzim aspartat aminotransaminase. Pada modul pertama kita sudah sama-sama membahas bahwa pemeriksaan atau penegakan diagnosa ataupun evaluasi untuk mengukur kinerja hati itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara pengukuran kadar aktivitas enzim pada sel-sel hati atau pada sel hepatosit. Untuk pengukuran kadar enzim yang mengarah kepada fungsi kinerja atau fungsi integritas sel itu terbagi menjadi dua, enzim AST dan juga enzim ALT. Enzim AST adalah enzim yang kita kenal dengan istilah SGOT, sedangkan enzim ALT adalah enzim yang kita kenal atau sering kita dengar dengan istilah SGPT. Kedua enzim ini berperan penting untuk screening awal apakah organ hati kita berfungsi secara tepat. Pengukuran kedua enzim ini sangat berperan untuk memberikan gambaran apakah sel-sel hati kita sudah terintegrasi dengan baik. Pada modul 3 ini, kami khususkan pada pembahasan dan juga pada penyampaian step by step prosedural bagaimana cara pengukuran kadar aktivitas enzim aspartat aminotransferase. Jadi, untuk yang modul 3 ini kita hanya khusus membahas atau mempelajari mengenai AST atau SGOT. Adapun goal atau outcomes yang kami harapkan dari pembelajaran modul ketiga ini adalah agar para penyimak atau para peserta online course liver function test ini agar bisa mereview atau menyimpulkan apa sajakah fungsi organ hati dan apa sajakah pemeriksaan atau pengukuran atau penegakan diagnosa yang bisa dilakukan untuk mengukur kinerja organ hati tersebut. Lalu yang kedua adalah kami mengharapkan agar para peserta bisa menyimpulkan dan juga menjelaskan bagaimana prinsip dari pemeriksaan, terutama untuk yang modul ketiga ini adalah pemeriksaan kadar aktivitas enzim aspartat aminotransaminase. Sedangkan outcomes yang terakhir, kami mengharapkan agar para peserta online course liver function test ini bisa mengetahui dengan detail bagaimana prosedur step by step untuk pengukuran kadar aktivitas enzim aspartat aminotransaminase atau yang biasa kita kenal dengan enzim SGOT. Masuk ke materi inti yaitu tentang prinsip dan juga definisi mengenai pengukuran aktivitas enzim aspartat aminotransaminase. Kami ingin terlebih dahulu memaparkan kembali atau mengulas kembali mengenai organ hati secara singkat. Seperti
Seperti yang sudah kita sama-sama pelajari di MOOC Universitas Airlangga Liver Function Test modul ke-1, bagaimana dengan detail di situ dibahas fungsi organ hati manusia. Kami ingin sedikit mengulas kembali bahwa fungsi organ hati itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, organ hati berperan penting dalam meregulasi atau mengatur kadar gula darah manusia dengan cara baik itu merombak maupun dengan cara mensintesis glikogen. Selanjutnya, fungsi organ hati itu adalah untuk mensintesis glukosa dari jalur asam amino atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa atau proses gluconeogenesis. Sedangkan yang ketiga, hati juga berperan untuk mensintesis atau membuat sebuah molekul yang kita kenal dengan istilah protein plasma. Lalu yang keempat adalah fungsi hati selanjutnya untuk memecah asam lemak menjadi keton bodies atau badan-badan keton. Seperti yang sudah kita bahas di modul pertama, badan keton itu apa saja, dan juga peristiwa ini terjadi apabila manusia berada dalam kondisi low intake kalori. Sedangkan yang terakhir adalah fungsi sekresi. Jadi hati juga berfungsi untuk proses sekresi, salah satunya adalah sekresi zat yang kita kenal dengan asam empedu. Seperti yang nampak pada layar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, enzim AST dan ALT atau yang biasa kita kenal dengan SGOT dan SGPT memang biasa digunakan untuk penegakan diagnosa kerusakan ataupun gangguan fungsi hati. Akan tetapi dua enzim ini memiliki perbedaan yang tipis seperti itu. Dua enzim ini ditemukan di tempat atau di lokasi yang berbeda pada satu sel hepatosit atau sel hati seperti itu. Jadi kalau untuk AST atau enzim SGOT itu bisa ditemukan di bagian sitoplasmanya dan juga di dalam bagian mitokondria. Sedangkan kalau untuk enzim ALT atau SGPT hanya bisa ditemukan di dalam cairan sitoplasmanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang kami hormati, apabila terjadi kerusakan sel hati, apabila terjadi penurunan integrasi sel hepatosit ini, maka kedua enzim ini akan keluar atau akan lepas menuju ke pembuluh darah manusia. Itulah yang menyebabkan mengapa saat terjadi kerusakan organ hati, dua enzim ini ditemukan banyak sekali di dalam pembuluh darah manusia dan bisa menyebabkan kenaikan kadar keduanya, yaitu kenaikan kadar SGOT maupun kadar SGPT daripada kadar normalnya masing-masing. Dan itulah yang menjadikan penegakan diagnosa atau menjadikan indikasi bahwa terjadi liver disorder atau gangguan fungsi hati. Aspartat aminotransferase ini biasanya memang secara umum itu ditemukan di dalam organ hati manusia. Akan tetapi enzim ini tidak terlalu spesifik untuk pengukuran kinerja fungsi hati karena ternyata selain ditemukan di dalam hati manusia, enzim ini juga bisa ditemukan di beberapa tempat atau di organ-organ lainnya seperti pada red blood cell atau sel darah merah, lalu di otot, bahkan juga di organ seperti ginjal maupun pankreas. Itulah mengapa enzim ini itu tidak bisa dijadikan patokan utama atau patokan dasar seperti itu untuk penegakan diagnosa adanya kerusakan atau liver disorder. Jadi harus didukung atau ditambahkan dengan evaluasi lainnya, evaluasi klinis lainnya, evaluasi yang sifatnya menunjang atau memberikan tambahan mengenai informasi kinerja fungsi hati melalui pemeriksaan atau parameter yang lainnya. Enzim aspartat aminotransferase ini dahulu sering sekali kita dengar bersama-sama dengan istilah enzim SGOT. Jadi sama saja AST maupun SGOT ini sama saja untuk pengukuran aktivitas enzim pada sel hepatosit. Untuk kadar normalnya sendiri, apabila berada pada rentang normal atau keadaan normal yang bisa memberikan gambaran bahwa organ hati manusia bekerja secara normal, seharusnya kadar AST ini berada pada rentang 5-40 U/L atau unit per liter. Mengapa memakai satuan unit per liter? Karena yang dihitung atau yang terukur adalah aktivitas sebuah enzim, yaitu enzim AST.
Sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, bahwa prinsip atau reaksi yang terjadi pada pemeriksaan kadar enzim AST dengan menggunakan sampel serum darah manusia itu adalah sebuah reaksi biokimia, di mana yang sama-sama yang seperti kita tahu bahwa sebuah reaksi biokimia itu berarti reaksi yang melibatkan antara adanya interaksi antara sebuah enzim dengan sebuah substrat yang nantinya akan bisa merubah sebuah reaktan atau substrat tadi menjadi bentuk lainnya, yaitu produk molekul lain. Begitu juga dengan enzim AST ini merupakan kelompok enzim yang paling sering ditemukan atau digunakan untuk sebuah reaksi biokimia. Enzim AST termasuk dalam kelas atau kelompok enzim aminotransferase atau transaminase, di mana tugas utama dari enzim ini adalah mengkatalisis perubahan bentuk dari asam alfa-keto menjadi bentuk asam amino dengan cara mentransfer gugus amino sehingga terbentuklah suatu asam amino dari bentuk awalnya yang berupa asam alfa-keto. Begitulah prinsip kerja atau prinsip reaksi biokimia yang terjadi pada pengukuran kadar AST ini. Jadi ada sebuah substrat seperti itu, L-aspartat, yang bereaksi dengan 2-oksoglutarat dibantu dengan enzim AST ini, aspartat aminotransferase, sehingga bisa berubah menjadi atau sehingga menghasilkan produk berupa asam amino lainnya, yaitu adalah L-glutama dan juga oksaloasetat. Masuk kepada tahap kedua, oksaloasetat ini akan bereaksi dengan sebuah substrat yaitu NADH, lalu dengan bantuan enzim malat dihidrogenase maka akan berubah menjadi bentuk asam amino lain yaitu L-malat dan juga NADH tadi berubah menjadi molekul NAD+. Yang terbaca pada alat fotometer adalah penurunan pemakaian substrat NADH pada reaksi kedua yang berubah bentuk menjadi molekul NAD+. Pembacaan senyawa atau pembacaan penurunan senyawa NADH ini bisa dibaca pada fotometer dengan pengaturan panjang gelombang 340 nanometer. Perlu diketahui bersama atau perlu di-highlight bersama bahwa metode yang dipakai untuk pengukuran kadar enzim AST ini dilakukan dengan metode spektrofotometri. Metode ini mengambil landasan atau mempunyai prinsip untuk mengukur interaksi yang terjadi antara sebuah enzim dengan substratnya. Pada kasus pengukuran kadar AST atau pengukuran kadar enzim aspartat aminotransferase ini, yang terukur pada alat fotometer adalah penurunan konsentrasi substrat, di mana substrat yang dimaksud adalah NADH pada reaksi kedua. Jadi seperti sebuah reaksi kimia sederhana bahwa apabila sebuah reaktan bereaksi dengan reaktan lain akan menghasilkan produk, di mana pada suatu reaksi tersebut reaktan tadi akan mengalami pengurangan atau penurunan jumlah sehingga berubah bentuk menjadi produk, dan produk tersebut yang akan mengalami kenaikan konsentrasi ataupun kenaikan jumlah. Pada pengukuran kadar AST ini yang terjadi prinsipnya metodenya adalah metode penurunan kadar atau pengurangan jumlah dari substrat NADH. Beberapa referensi mengatakan bahwa metode seperti ini disebut dengan metode fixed time. Jadi fixed time itu adalah metode kinetika enzimatis seperti itu, akan tetapi kinetika itu sendiri dibagi menjadi dua, bisa kinetika meningkat ataupun kinetika menurun, kinetika increase ataupun kinetika decrease. Kalau untuk pengukuran kadar AST, karena yang terukur adalah jumlah pengurangan substratnya, maka metode yang dipakai adalah metode kinetika decrease atau kinetika menurun. Saja kita ke prosedur yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian saksikan bersama lewat video singkat tentang praktikum step by step pengukuran aktivitas enzim AST atau aspartat aminotransferase. Mungkin yang perlu kami disclaimerkan adalah bahwa pada praktikum pengukuran aktivitas AST ini kami menggunakan reagen bermerek Diasis, di mana pada reagen tersebut sudah terdapat protap standar Diasis. Lalu yang kami gunakan alatnya adalah alat fotometer. Jadi untuk lebih detailnya mari kita sama-sama menyaksikan video step by step pengukuran kadar atau pengukuran aktivitas enzimatis enzim AST untuk penegakan diagnosa gangguan fungsi hati.